лицу. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gevir Erzanera, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Politik. Video ini adalah bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Politik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyampaikan apa itu ekonomi politik, hubungan bisnis, dan negara. Ilmu ekonomi politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu, yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi. Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kebelah dua pihak berusaha untuk mempertemukan titik temunya. Sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik. Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi dan negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada tercatat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang orientasi pasar atau ekonomi liberal dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat, sosialis. Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemukan masalah atau pernyataan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu mempengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara. Sejarah ekonomi politik di Indonesia sendiri, ilmu ekonomi politik baru diajarkan dalam 2 dekade terakhir ini. Tetapi jika diperhatikan dari sejarahnya, ilmu ekonomi politik ini sebenarnya sudah sangat tua. Sebenarnya, ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas dari zaman Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Melihat hal ini, perkembangan ilmu ekonomi politik terus berlanjut dari zaman ekonomi klasik, neoklasik, sosialis, dan sampai pada zaman sekarang ini. Menurut Delanoff, pada zaman klasik, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu, tapi pada perkembangannya di masa neoklasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik dipisahkan dan bukan merupakan suatu kesatuan. Hubungan ekonomi dengan politik yang bertolak belakang. Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu polis, yaitu sebuah kota atau unit politik, dan oikonomike, yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. Istilah ekonomi politik pada dasarnya interaksi antara kedua bidang ekonomi dan politik, yang pada awalnya lebih fokus kepada ilmu untuk mengelola perekonomian dengan ilmu untuk mengelola pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa politik ekonomi adalah campur tangannya pemerintah dalam proses ekonomi. Menurut Caporaso dan Levin, pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran pada penguasa dalam mengelola masalah ekonomi. Selanjutnya lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap masalah-masalah politik. Kajian ini juga mempelajari intuisi politik sebagai entitas yang bersinggung dengan pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan. Ekonomi politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja, baik ekonomi maupun politik. Pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi. Misalnya ketika kita hendak meningkatkan pembangunan politik di mana sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan rakyat. Akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Hubungan ekonomi dengan politik adalah jika pembangunan politik semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot. Jika pembangunan politiknya menurun, maka pembangunan ekonominya meningkat. Tujuan ekonomi politik pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas, dan hal lainnya.
Alat-alat politik ekonomi tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan alat-alat daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Di samping itu, pemerintah dalam keadaan tertentu dapat juga mempengaruhi proses ekonomi disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri. Ekonomi politik pemerataan pendapatan dalam konsep ini tujuan pembangunan mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan difokuskan pada aspek-aspek kualitatif dari pembangunan, yaitu mencakup masalah kemiskinan, kesenjangan, dan human resource development. Antara politik dan bisnis. Politik dan bisnis mempunyai pola hubungan yang saling terkait, layaknya hubungan timbal balik antar individu. Aktivitas politik seharusnya dapat menunjang kegiatan bisnis dalam sebuah lingkup negara. Hal yang sama terjadi dengan bisnis yang dapat mendukung kegiatan politik untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tidak heran jika kita lihat para pelaku bisnis sangat dekat dengan dunia politik. Bahkan beberapa di antaranya juga merupakan figur politik yang sangat dikenal oleh masyarakat. Keterlibatan mereka dapat kita rasakan saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Mereka menyadari bahwa para elit politik ini memegang peranan penting dalam membuat kebijakan yang nantinya akan menentukan iklim perekonomian di daerah tersebut. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada di bawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Sedangkan untuk bisnis sendiri secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Bisnis dengan politik merupakan hubungan yang sangat erat kaitannya dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Politik akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk perjalanan bisnis para pelaku bisnis. Situasi politik tidak stabil akan mengakibatkan perekonomian yang merosot sehingga memiliki dampak besar terhadap bisnis yang sedang dijalani. Maka dari itu, jika para pelaku bisnis akan melakukan sebuah bisnis, maka mereka seharusnya memiliki kepekaan dan pengetahuan terhadap politik yang sedang terjadi sehingga mereka mampu untuk membaca dan memprediksi perkembangan bisnis yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga mereka harus menyiapkan strategi bisnis yang terbaik untuk mengatasinya. Apalagi bisnis yang dijalani merupakan bisnis lintas negara yang sedang mengalami konflik politik. Pelaku bisnis harus bersiap-siap jika sesuatu hal pecah yang akan berdampak negatif pada bisnis mereka seperti konflik perang, konflik pemboikotan atas sebuah produk tertentu, atau perubahan kebijakan pemerintah dan konflik-konflik politik lainnya yang mungkin akan mengakibatkan dampak negatif dan kerugian terhadap bisnis yang sedang dijalani. Karena politik yang berlaku di suatu negara akan mempengaruhi lingkungan perekonomian atau kinerja bisnis yang mungkin akan memanas. Hubungan bisnis dan negara cukup penting dalam analisa ekonomi politik. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memahami jaringan ini sebagai sebuah beban kajian yang tak terpisahkan bila membahas ekonomi politik sebuah negara. Tujuan dari Haggard et al. Berusaha menjelaskan kepada kita mengenai pendekatan ekonomi politik dari jaringan antara bisnis dan negara. Macam-macam pendekatan itu menempatkan bisnis atau dikonsepkan sebagai sektor private, sebagai modal kapital, sektor, firm, asosiasi, dan juga jaringan. Dalam pendekatan bisnis sebagai modal menekankan pada arus ekonomi yang ada di dalam bisnis itu sendiri, kita dapat menilai bahwa pendekatan ini akan menghadirkan bisnis dalam analisa mobilisasi sumber daya yang menjadi salah satu hal penting dalam kajian ekonomi politik. Mobilisasi sumber daya ini sendiri menjadi alat politik yang kuat dari para pelaku politik, baik itu negara ataupun pihak lainnya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok bisnis memiliki kekuatan yang lebih besar karena ditopang kekuatan modal mereka. Daya tawar mereka lebih besar karena tidak terbatas pada modal ekonomi seperti yang menjadi masalah kelompok kepentingan yang lain. Namun, ternyata ada pihak yang berpandangan bahwa di dalam kelompok bisnis ini sebenarnya tidak homogen. Ada persaingan yang terjadi di dalamnya. Hal ini dilihat oleh pendekatan yang menempatkan bisnis sebagai sektor. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya sektor yang bersaing dalam perekonomian. Salah satu
Pemikir pendekatan ini adalah Peter Gorerfield yang mengambil akar dari diferensi produk yang pada akhirnya akan menghasilkan kekuasaan atas sektor yang berbeda-beda tergantung koalisi yang terbentuk. Pendekatan ini mendapatkan kritik karena sifatnya yang sangat mengikuti keinginan sektoral atau dengan kata lain memainkan logika pasar. Pendekatan ketiga lebih melihat pada pengaruh dan organisasi korporasi itu sendiri. Para pengguna pendekatan ini melihat bahwa kondisi internal yang ada di dalam organisasi perusahaan merupakan unit analisis yang penting. Besarnya perusahaan dan perluasannya adalah dimensi yang tidak terlewatkan dari pendekatan ini. Dengan demikian, besarnya kekuatan sebuah perusahaan dan bagaimana mereka mendapat kekuatan itu akan dianalisa dan dihubungkan pula dengan jaringannya dengan negara. Bisnis sebagai asosiasi adalah pendekatan yang lebih melihat pada implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan ini membantu melihat sejauh mana intervensi yang dilakukan pemerintah lewat regulasi yang masuk ke sektor private atau bisnis. Pendekatan ini dapat dikatakan melihat pada ekonomi relatif negara dalam melakukan regulasi untuk mengintervensi kelompok-kelompok bisnis. Pada sisi yang lain, pendekatan ini juga melihat pada bagaimana respon dari kelompok bisnis terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Selain itu, pada pendekatan yang terakhir, bisnis sebagai jaringan lebih melihat pada jaringan yang dibangun oleh relasi personal antar pelaku politik dan bisnis. Pendekatan ini ingin melihat relasi khusus yang dimiliki oleh para pengusaha dengan politisi sebagai unit analisa yang penting dalam membahas bisnis dan negara. Dengan demikian, dalam pendekatan ini kita akan menemukan pembahasan terkait hubungan kekerabatan yang ada antar pelaku bisnis dengan aktor politik dalam pemerintahan. Sifat-sifat patron klien yang ada dalam kelompok bisnis adalah contoh kasus yang dibahas lewat pendekatan ini, sehingga dengan kata lain, patron klien adalah salah satu bentuk jaringan tersebut. Konteks ekonomi politik Indonesia pada masa Orde Baru dapat dijelaskan dengan pendekatan bisnis sebagai jaringan. Patron klien sangat mengakar pada masa pemerintahan Soeharto. Sektor-sektor bisnis dikuasai oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan Soeharto. Kekuatan koneksi dengan keluarga cendana adalah syarat untuk para pelaku bisnis untuk mendapatkan kekuasaan atas bisnis yang ingin dijalankannya. Karena itu bisa dikatakan tidak ada pintu yang luas untuk adanya persaingan bisnis. Aktor-aktor baru sulit untuk muncul dalam kondisi tersebut. Sehingga yang dicari oleh para pelaku bisnis adalah bagaimana mendapatkan koneksi yang kuat dengan perpanjangan tangan lingkaran cendana. Kondisi yang berbeda terjadi pada masa setelah reformasi atau konteks terkini dari Indonesia. Banyak bermunculan individu atau kelompok baru dalam sektor bisnis di Indonesia. Lengsernya Soeharto membuat kekuatan lingkaran cendana pun memudar atau hilang. Itu memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha baru untuk bisa bermain dalam bisnis yang besar. Faktanya saat ini memang pertumbuhan kelas menengah di Indonesia cukup pesat. Kelas ini menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Adanya sistem pasar yang semakin meluas membuat banyak pengusaha besar memanfaatkan momentum itu untuk bersaing. Sehingga persaingan lebih terbuka dan sifat patron klien tidak sekuat pada masa Orde Baru. Mulai kuatnya kalangan pengusaha memberikan mereka kekuatan lebih untuk mengkontestasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kekuatan modal mereka begitu penting untuk berhadapan dengan pemerintah. Pendekatan bisnis sebagai asosiasi dapat membantu kita melihat bagaimana saat ini persoalan yang muncul adalah sejauh mana negara harus melakukan intervensi. Pemerintah di satu sisi dapat menjalin kerjasama dengan para pelaku bisnis, namun di sisi yang lain juga dapat membatasinya. Namun, asosiasi bisnis ini sendiri memiliki potensi untuk bisa mengambil sikap dan mengatur dirinya sendiri. Tarik ulur kepentingan antara asosiasi bisnis sebagai sebuah kelompok dengan pemerintah yang saya rasa sangat dominan dalam ekonomi politik Indonesia dewasa ini. Tetapi memang perlu dikaji lagi apakah memang benar patron klien dalam hubungan bisnis dan negara benar telah kehilangan tempat di Indonesia. Desentralisasi yang berjalan di Indonesia hingga saat ini faktanya justru menimbulkan banyaknya raja-raja kecil yang mengeksploitasi sumber daya alam daerah, memanfaatkan amanah konstitusi. Secara sederhana, kelompok bisnis yang tadinya terpusat sekarang ini juga menyebar di daerah-daerah dan membangun monopolinya sendiri-sendiri.
Kesimpulan yang bisa saya tarik adalah pendekatan bisnis dan politik ekonomi yang diberikan oleh Haggard et al. Bisa membantu kita untuk melihat satu persoalan hubungan antara bisnis dan politik ekonomi dari berbagai aspek. Pemilihan pendekatan mana yang diambil akan mempengaruhi kita dalam menempatkan kelompok bisnis dalam konteks kekuatan politik di Indonesia.